Selamat Pop Gengs! Karena ini, kali pertama kamu melihat odometer motor yang menyentuh angka 9999999 atau udah mentok. Yang terjadi adalah seperti dalam video 9gag yang dibagikan ulang oleh TV One. Video ini memperlihatkan detik-detik odometer motor menyentuh angka maksimal. Dan yang terjadi adalah seluruh digit di kolom sebelumnya kembali ke angka 0. Ya, begitulah prinsipnya. Baik analog maupun odometer digital, jika menyentuh batas maksimal kilometernya, akan kembali ke 0. Dan khusus untuk motor Suzuki Shogun R125, kalau sudah menyentuh angka maksimal, maka langsung stop menghitung dan tidak kembali ke 0. Pengendara bisa klaim ke bengkel resminya dan akan diganti dengan yang baru, gratis. Dan jika kamu merasa kelelahan menggunakan high heels, kamu bisa mengganti heelsnya yang panjang itu tanpa perlu beli sendal baru. Jangan heran, karena sekarang udah ada sendal yang heelsnya bisa digonta-ganti dengan mudah kok. High heels dari brand Jerman bernama Mime Atmoy ini memberikan banyak pilihan heels yang rendah, sedang, dan tinggi. Heel praktis yang bisa dicabut dari sendal. Jadi, kamu bisa menggunakan sandal yang flat juga. Selain banyak varian ukuran, ada juga varian motif dan warna yang bisa kamu pilih sesuka hati kamu. Meski harganya cukup mahal, dari 2 juta rupiah hingga 3 jutaan. Tapi, it's my dream banget. Seperti Kapadokia, it's my dream mas. Salah satu wilayah yang ada di Anatolia Tengah, Provinsi Nevşehir di Turki. Yang akrab di telinga kamu semenjak dipopulerkan layangan putus. Tapi, jangan trauma seperti Kinan ya, yang mendapati Mas Aris mengajak Lydia ke tempat liburan impiannya itu. Karena Lydia hanya taunya wisata balon udara, tanpa mungkin tahu kalau wilayah ini adalah kota kuno yang melewati beberapa masa, dari masa Romawi kuno, era Bizantium hingga peradaban Islam. Gak heran jika masjid, kastil, dan gereja ada semua di Kapadokia. 85 meter di bawah Kapadokia terdapat jaringan kota tua dengan luas 8 lantai dan bisa menampung 20.000 orang. Strukturnya itu dari batu dengan ruangan-ruangan yang terpisah. Lydia tahu semua itu nggak ya? Lydia juga mungkin tidak tahu julukan kota ini. Dari cerobong peri hingga Land of Beautiful Horses. Disebut cerobong peri karena bebatuan yang mewarnai landscape-nya. Wilayah ini terletak di dataran tinggi yang terjal di pegunungan Taurus. Batuan vulkanik ini adalah hasil dari erupsi gunung berapi beberapa juta tahun silam. Hamparan batu vulkanik berbentuk kerucut, menara, dan ada yang berbentuk lembah dan goa. Batuan vulkanik yang beberapa memiliki tinggi 45 meter. Disebut sebagai tanah kuda-kuda cantik karena selain wisata balon udara, para pengunjung juga bisa berkeliling dengan menunggang kuda. Pantas Kinan sakit hati banget. Enak aja selingkuhan Mas Aris yang gak tahu diri itu menikmati semuanya. Dibeliin penthouse miliaran lagi. Biarin aja, Kinan suruh tinggal aja di rumah anti gempa ya. Ini dia, seperti tenda besar kan? Tinggal dikembangin, ditiupin udara, dan jadilah ruangan besar berbentuk kubah. Lebih mirip dengan rumah iglo di Arktik Tengah gak sih? Ini sebenarnya bukan rumah biasa, karena strukturnya bukan hanya tahan terhadap guncangan gempa, tapi juga tahan terhadap ledakan tornado dan kebakaran. Dan memang dibangun untuk keperluan ledakan sih. Kubah monolitik ini adalah fasilitas EDC AG Products Company LLC yang berkantor di Texas. Didanai oleh EDC dan masyarakat sekitar sebagai tempat penyimpanan 1000 ton bahan kimia dan salah satunya amonium nitrat yang gampang meledak. Dan ini adalah bagian dalam kubah jika ditambahkan rangka. Nah, mending si Lydia aja yang tinggal di sini ya. Jauh-jauh dari Mas Aris dan jauh-jauh dari ledakan kemarahan warga. Atau sekalian pindahin tempat kerja Lydia ke rest area aja. Tempat istirahat para pejalan dan pengendara jarak jauh. Di rest area biasanya terdapat toilet gratis, musola untuk pelancong, dan tempat makan. Lokasinya sendiri biasanya berada di samping jalan tol atau jalan nasional. Yang samping kiri kanannya adalah tanah lapang atau hutan-hutan kecil.
biasanya jauh dari pemukiman. Nah, gimana nasib Lydia saat kerja di rest area ya? Mungkin harus belajar dari warganet ini yang mengunggah video perjalanannya ke tempat kerja. Gak mulus dan berliku-liku seperti percintaan Kinan dan Mas Aris. Melewati jalan setapak yang kadang tergenang di area yang masih banyak pepohonan. Melewati terowongan yang rendah juga sering tergenang air. Keluar dari terowongan, jalanan becek akan jadi medan selanjutnya yang dihadapi. Tetap semangat ya Mas Bro, yang penting gak selingkuh. Karena diselingkuhin itu rasanya kayak disambar petir tiba-tiba, bikin shock. Seperti kejadian ini, tiba-tiba aja berdiri di situ gak ngapa-ngapain, petir menyambar begitu saja. Si fotografernya sendiri gak nyangka bisa menangkap momen langka itu. Karena udah standby, meski yang gak bisa melihatnya secara langsung karena sempat noleh. Mudah-mudahan kameranya udah on ya. Karena beruntung banget yang telah merekam salju yang turun di tengah lautan ini. Atau melihat ujung dari hujan, perbatasannya terlihat jelas. Jalanan yang satu basah, yang satunya lagi kering. Dan kalau ada kinan-kinan lainnya yang gak bisa lepas dari pasangan toksik kayak Mas Aris, katakan padanya, kita lahir sendiri, mati pun sendirian, dan hidup sendiri tidak begitu menakutkan. J-Fans ini saja bisa menjadi vokalis band tanpa personilnya. Maksudnya personil manusia ya. Ia hanya ditemani robot-robot yang memainkan instrumen, dari drum hingga gitar. Semuanya adalah rancangan fans sendiri. Meski nggak berangkai sempurna, tapi programnya cukup bagus. Dengan skill bermain instrumen musik mengalahkan musisi manusia. Pria asal California ini memilih untuk memakai robot untuk bandnya karena merasa tidak begitu kuat dengan dinamika band manusia yang ruwet. Tuh kan, emang kita manusia ini ruwet. Apalagi kalau berhubungan dan bekerja sama. Meski ya, begitulah konsekuensi jika berhubungan. Harus deal-dealan dan siap dengan semua masalah dan keindahan yang dihadapi nantinya. Salah satu hasil dari keruwetan manusia adalah teknologi ini. Serangkaian alat, mesin yang diatur khusus agar si tikus bisa menyelesaikan stage dalam game Doom 2. Melalui labirin neraka dan menembak musuh. Ada bola polisterin tempat tikus ini berpijak yang akan berputar seiring tikus berjalan di atasnya. Dilengkapi dengan sensor gerak yang akan mendeteksi pergerakan bola. Ada juga layar yang menampilkan lingkungan virtual dari gamenya. Jadi, tikus bisa melihat apa yang dihadapinya. Nah, dalam aktivitas ini, tikus akan dilatih untuk berjalan melewati labirin dan dilatih untuk menembak musuh. Semuanya demi melihat kemampuan saraf dan otak pada tikus. Jadi nggak perlu lagi ada operasi bedah untuk hewan-hewan kecil ini demi keuntungan manusia. Gitu. Keriuhan manusia ini sebenarnya untuk kemudahan mereka juga sih. Karena untuk inovasi seperti ini adalah untuk memudahkan pemindahan galon air yang tidak lagi diangkat tapi cukup digulirkan saja. Dan sampai deh ke dalam gudang. Bagus juga sih kalau di rumah kamu ada alat ini. Well, manusia, khususnya Aris dan Lydia, ingat, diselingkuhin itu seperti disambar petir di siang bolong saat berada di tengah-tengah hamparan batuan Kapadokia. Dan selingkuh itu gak asik, seperti berjalan di tempat kerja yang ada di rest area. Dua-duanya gak enak, kecuali udah sepakat gitu sama Kinan. Oke deh, sampai jumpa di layangan putus di video selanjutnya Pop Gengs.